Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur karena kita dipertemukan kembali dalam kebaktian doa pada malam hari ini, 1 September 2021. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. KPPK nomor 240, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara, untuk memulai kebaktian doa ini. Bapa, pujian yang kami nyanyikan, percaya dan patuh, menggambarkan satu keadaan yang saling terkait. Sebagai orang percaya, kami selalu ingin patuh kepada Tuhan. Kepatuhan kami adalah tanda dari kepercayaan kami kepadamu. Bapa, karena itu sertailah kami sudah datang bersama-sama dalam kebaktian doa ini, menandakan kami percaya dan kami patuh kepada Tuhan. Berkatilah ya Bapa serangkaian doa kami pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Hatiku Percaya. Jalanmu
janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Saudara, biarlah kita selalu menaruh percaya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Begitu pula kita menaati firman Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita akan masuk beberapa pokok doa, 3 pokok doa yang akan kita panjatkan bersama-sama, 3 atau 4 pokok doa lebih dahulu. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk pandemi yang semakin menurun di Indonesia. Kita bersyukur vaksinasi berjalan dengan lancar, sekalipun memang masih belum bisa memenuhi target, tetapi vaksinasi pertama sudah 60 juta lebih masyarakat. Vaksinasi kedua sudah 35 juta lebih. Dan kita bersyukur masyarakat bisa taat kepada PPKM, taat kepada protokol kesehatan. Terlebih lagi sudah kita doakan ada sekolah-sekolah sudah mulai tatap muka, tapi biarlah mereka tetap menaati protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan lagi. Mari kita bersyukur bersama-sama.
Bersyukur Bapa untuk pandemi yang sudah semakin menurun. Bersyukur Bapa, ini menandakan bahwa penularan semakin sedikit. Selain itu juga kami bersyukur karena vaksinasi sudah berjalan dengan baik. 60 juta lebih masyarakat sudah tervaksin pertama dan 35 juta lebih masyarakat sudah tervaksin lengkap. Tuhan, kami bersyukur dan tolonglah supaya masyarakat Indonesia tetap mematuhi protokol kesehatan, juga PPKM yang masih terus diadakan oleh pemerintah kami. Kami mau berdoa Bapak, kiranya perlahan-lahan pandemi ini boleh berubah menjadi endemi. Mari sertai juga Bapak untuk sekolah-sekolah yang sudah mulai mengadakan tatap muka, sekalipun tidak sepenuhnya, tapi biarlah sekolah-sekolah itu bisa mematuhi protokol kesehatan dengan baik sehingga tidak terjadi penularan. Mohon pertolongan-Mu ya Bapa untuk negara kami. Bersyukur, berterima kasih, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus berdoa untuk pemulihan ekonomi. Biarlah Tuhan menolong. PPKM sudah masuk ke level 3, nanti ada sebagian yang ke level 2. Ini semua bisa mendorong kegiatan masyarakat sehingga ekonomi bisa berjalan. Dan berdoa supaya negara Indonesia boleh Tuhan terus pelihara. Bersyukur juga untuk TNI dan Polri yang sudah melakukan pengamanan yang sebaik-baiknya. Kita bersyukur penangkapan orang-orang yang terduga teroris sudah boleh dilaksanakan. Bahkan ada bahan-bahan peledak yang sudah boleh diambil. Sehingga dengan demikian tidak terjadi kekacauan di negeri ini. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa untuk ekonomi Indonesia. Kami percaya dengan PPKM level 3, level 2, sehingga kegiatan masyarakat bisa lebih dibuka. Dan kami mau berdoa Engkau tolong Bapa supaya ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, Kau sediang memberkati, Kau sediang menguatkan masyarakat sekalian ya Bapa. Kau tolong ekonomi bisa tetap berjalan dengan baik. Berdoa, bersyukur juga untuk TNI dan Polri yang sudah mengamankan negara ini. Bahkan ya Bapa lewat kerja intelijen negara, Densus 88, intelijen TNI, sehingga bisa diketahui kelompok-kelompok teroris, mereka sudah ditangkap dan sudah disita bahan-bahan peledak yang bisa dilakukan untuk teroris mereka. Tuhan, kami bersyukur karena TNI dan Polri sudah terus bekerja keras dan biarlah masyarakat juga bisa ikut serta mengamankan negeri ini. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Dengarkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk negara di Asia Selatan, saudara, Afghanistan dalam keadaan yang cukup kacau, saudara. Kita doakan agar Tuhan menolong masyarakat di sana, doakan untuk pemerintahan di sana agar betul-betul bisa memerintah dengan adil, dengan bijaksana. Doakan untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di Afghanistan agar Tuhan menolong. Begitu pula dengan gereja-gereja Tuhan di negara-negara Asia Selatan, di Asia Tengah, di Asia Kecil, di Timur Tengah. Tuhan juga menolong anak-anak Tuhan semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan secara khusus untuk situasi di Afghanistan yang terjadi perebutan kekuasaan. Bapa, dan keadaan masih belum aman di sana. Mohon pertolongan-Mu supaya pemerintahan yang ada betul-betul bisa memenuhi janjinya untuk menegakkan keadilan, menegakkan keamanan bagi
negara Afghanistan. Begitu pula ya Bapak, kami mau berdoa untuk masyarakat di sana, Tuhan sendiri yang terus pimpin, juga khususnya anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan perlindungan ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di Asia Selatan, di Asia Kecil, di Asia Tengah, di Timur Tengah. Mohon juga pertolongan Tuhan buat anak-anak Tuhan, buat gereja Tuhan, sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengabarkan Injil kepada masyarakat yang ada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau mendengar seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawari 10 ayatnya yang ke-13. Tidak sepenuhnya saya akan bacakan seluruh ayat ini. 1 Tawari 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu topik, ketidaksetiaan Saul atau ketidaksetiaan Raja Saul. Minggu lalu kita telah merenungkan mengenai awal yang baik dari Raja Saul. Tapi saudara, awal yang baik tidak diakhiri dengan baik. Oleh karena hati Saul mulai menyimpang, mulai menyeleweng dari Tuhan. Hatinya tidak bisa menerima orang lain yang dipakai oleh Tuhan juga. Nah saudara, inilah yang menjadi awal, boleh dikatakan yang menjadi awal membuat hati Saul menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, dari sini akhirnya masuk lebih jauh dalam arti semakin tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Akhirnya Saul terjebak ke dalam ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan itu diwujudkan dengan ketidaksetiaannya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Jadi saudara, apa yang disebut dengan orang yang setia? Orang yang setia ditunjukkan kepada ketaatan. Saudara, kita bisa setia kepada negara, maka kita akan taat kepada negara. Kita setia kepada orang tertentu dengan satu tanda, kita taat kepada orang tersebut, pemimpin tersebut. Nah, apalagi kepada Tuhan. Kita dikatakan setia kepada Tuhan, maka seharusnya diwujudkan dengan tanda ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara, Raja Saul menyatakan ketidaksetiaan lewat ketidaktaatan yang terus dia lakukan. Setidaknya catatan Alkitab menyatakan dengan jelas ada 3 contoh yang sangat besar, yang sangat berat bagi Saul. Yang pertama adalah Raja Saul merampas salah satu hak prerogatif imam, seorang imam. Hak prerogatif seorang imam dirampas, direbut oleh Raja Saul. Di mana itu terjadi? Di Gilgal.
Pada waktu itu Samuel berkata kepada Raja Saul untuk menunggu selama 7 hari di Gilgal untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam situasi penantian di mana Saul melihat kok Nabi Samuel tidak kunjung datang. Nabi yang sekaligus berperan juga sebagai imam pada waktu itu. Nah, saudara, tidak sabar mau cepat-cepat melakukannya. Mungkin dia berpikir juga, saya kan juga seorang raja, saya seorang yang diurapi Tuhan. Bukankah Tuhan juga bisa bekerja lewat situ? Apa sih sulitnya untuk mempersembahkan korban? Kan tata caranya sudah gampang. Saya sudah tahu selama ini melihat bagaimana Samuel melakukannya. Nah, saudara, ketidaktaatan terjadi. Lewat apa, saudara? Tidak sabar menunggu. Tidak sabar menunggu. Nah, akhirnya saudara, dia melanggar, ambil hak prerogatif seorang imam itu. Apalagi disertai dengan kesombongan, kemungkinan terjadi di situ. Bukankah saya juga seorang raja? Saya juga seorang yang diurapi Tuhan. Maka diambillah hak prerogatif seorang imam dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, Saul melakukan ini pertama kalinya dalam ketidaktaatan. Alasan apapun yang dikemukakan oleh Raja Saul tidak bisa diterima. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Dan nantinya saudara akan dikatakan bahwa engkau telah ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Saudara, ini ketidaktaatan yang pertama. Kelihatannya sepele, tetapi saudara, itu perampasan, itu perampokan, itu mengambil alih hak prerogatif seorang imam. Saudara, kadangkala dalam kehidupan kita, bukankah kita juga mengambil hak prerogatif Tuhan dalam hidup kita? Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang punya rencana atas kita. Tapi kadangkala kita tidak taat kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Saudara, itu kesalahan yang fatal jikalau kita melakukan terus-menerus di hadapan Tuhan. Dan Saul, kesalahan fatal ini akhirnya dilanjutkan kepada kesalahan yang kedua. Saul gagal membasmi bangsa Amalek yang diperintahkan Tuhan untuk dibasmi semuanya. Tetapi Saul melindungi Agag, raja Amalek itu. Dan kemudian saudara, bersama dengan ternak-ternaknya yang terbaik, karena tergiur melihat ternak-ternak yang gemuk, yang sehat, diambil oleh tentara, oleh para masyarakat, dan termasuk Raja Saul. Saudara, alasan apapun yang dikemukakan oleh Saul ditolak sepenuhnya. Saul tadinya menyalahkan tentaranya, dan bahkan saudara kemudian mengatakan, menambahkan dengan, oh ini nanti kan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan akan dikasih yang terbaik. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, apakah Tuhan membutuhkan korban persembahan? Bukankah lembu domba semuanya adalah milik Tuhan? Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Karena itulah Nabi Samuel mengatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Tuhan memerintahkan satu saja. Bangsa Amalek, musnahkan semua. Semua, tidak ada yang terkecuali. Termasuk harta bendanya, termasuk semua ternak-ternaknya. Habisin semua. Itu yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi Saul tidak melakukannya. Alasannya macam-macam, kelihatannya rohani. Tapi itu semua ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatan. Saudara, bukankah kita sering begitu? Kadangkala saudara, kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan. Yang sewajarnya kita menyatakan syukur kepada Tuhan, tetapi alasan kita macam-macam. Alasan kita macam-macam. Kadangkala alasannya dirohani-rohanikan lagi. Nah saudara, hati-hatilah atas ketidaktaatan kita. Mari kita selalu introspeksi diri dengan baik. Yang ketiga, ini dosa yang masuk lebih dalam, semakin jauh dari Tuhan. Yang ketiga adalah Saul meminta nasihat pemanggil arwah di Endor. Hukum Musa telah melarang segala ilmu gaib, telah melarang semua sihir, telah melarang semua tata cara kebiasaan bangsa kafir, memanggil arwah, memohon petunjuk kepada arwah, memohon petunjuk kepada ilmu-ilmu sihir. Awal pemerintahannya Saul sangat baik sekali. Semua pemanggil arwah, semua sihir-sihir dimusnahkan oleh Raja Saul. Dalam arti sudah keputusannya musnahkan semua pemanggil arwah, semua pekerjaan tukang sihir. Sehingga banyak yang ketakutan, banyak yang bersembunyi dari Raja Saul. Tetapi saudara, di akhir dari pemerintahan Raja Saul, memang Tuhan sudah meninggalkan dia. Saul betul-betul memang kita sebut kepepet, tidak tahu jalan keluar. Tetapi saudara, Saul tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia akhirnya saudara memanggil perempuan di Endor untuk memanggil arwah Samuel yang disebutkan di situ. Nah saudara, tindakan ini tindakan yang betul-betul sudah keterlaluan, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini Saul yang tadinya mengatakan ini hukum Tuhan, ini perintah Tuhan, akhirnya Saul melanggar sendiri ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiga hal inilah yang membuat Saul betul-betul jatuh sedalam-dalamnya. Saudara, yang pertama merebut hak prerogatif seorang imam. Tugas seorang imam diambil alih. Yang kedua, ketidaktaatan yang diperintahkan untuk membunuh semua bangsa Amalek, semua harta miliknya, alasan rohani apapun tidak bisa diterima. Dan yang ketiga, akhirnya masuk ke dalam jurang yang lebih dalam, memanggil arwah, memohon petunjuk dari arwah. Padahal sudah sekali lagi tidak ada arwah yang bisa memberikan petunjuk. Kecuali itu pekerjaan dari si jahat. Karena itulah saudara dan saya harus hati-hati. Berapa banyak orang Kristen yang kadangkala mengatakan dia ikut Tuhan, tetapi masih percaya kepada ramalan-ramalan, masih percaya kepada kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Percaya kepada Hong Sui, percaya kepada ramalan si A, ramalan si B. Saudara,
itu adalah bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan dan sekaligus bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang punya rencana yang terbaik bagi kita. Mari kita belajar. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Memang Tuhan yang memiliki hidup kita. Jangan ambil hak prerogatif Tuhan atas hidup kita. Mari kita taat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Mari kita terus belajar taat. Jikalau kita memang pernah tidak taat, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun dan sungguh-sungguh berubah. Yang ketiga, ingat, jangan memikirkan untuk masa depan di luar dari Tuhan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Justru karena ada di tangan Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan. Jangan kita teralihkan dengan dukun-dukun, dengan ilmu-ilmu sihir, dengan ilmu-ilmu yang lain, pemanggil arwah. Bahkan saudara, ada juga di lingkungan gereja yang menyebut diri gereja, tapi sebetulnya bukan gereja. Orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, berbicara mengenai masa depan yang katanya, katakan ngaku-ngakunya itu berasal dari Tuhan, dapat penglihatan dari Tuhan. Jangan percaya sama mereka. Cek kembali dengan firman Tuhan. Yang punya masa depan hanya Tuhan. Saudara, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, jika seorang nabi yang tidak kuutus berbicara atas namaku, mengatakan tentang masa depan, dan itu semua tidak terjadi, itu jelas tidak diutus oleh Tuhan. Saudara, pernah ada orang yang mengatakan bahwa dia telah diperintah oleh Tuhan untuk mendoakan menengking virus COVID akan selesai. Ternyata tidak selesai. Sudah 1,5 tahun lebih sudah kita menghadapi itu semua. Jelas itu nabi palsu. Jelas itu bukan Tuhan. Itu penyalahgunaan nama Tuhan yang sembarangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu sebagai orang Kristen, mari kita taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Saudara dan saya percaya pada firman Tuhan, maka akan percaya kepada Tuhan. Dan siapapun yang berkhotbah, siapapun yang saudara dengarkan dari khotbah-khotbahnya, yang sebut hamba Tuhan, apakah itu pendeta atau penginjil, ya, semuanya dicek kembali kepada firman Tuhan. Jikalau orang tersebut, hamba Tuhan tersebut setia kepada firman Tuhan, maka dia adalah yang diutus Tuhan. Tapi jikalau dia tidak setia kepada firman Tuhan, dia tidak diutus oleh Tuhan. Itu saja. Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, percaya Tuhan, setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami. Biarlah firman ini mengingatkan kami. Bentuk ketidaksetiaan dinyatakan dengan ketidakpercayaan. Apa yang telah dicatat oleh Alkitab tentang Saul, ketidaksetiaannya, lewat ketidakpercayaannya, melanggar firman Tuhan, merampas hak prerogatif seorang imam, tidak taat kepada perintah Tuhan, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Mari Engkau tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi
anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepada Tuhan. Di situasi yang demikian, biarlah kami semakin bergantung kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita mendoakan beberapa pokok doa lagi. Mari kita doakan untuk ibadah online kita agar dilaksanakan dengan baik dan kita bisa setia kepada Tuhan. Doakan juga untuk perjamuan kudus pada hari Minggu ini agar Tuhan menolong supaya perjamuan kudus bisa diadakan dengan baik. Mari kita berdoa. Berdoa untuk ibadah online gereja kami ya Bapa, baik umum maupun doa, serta juga untuk pemuda remaja secara Zoom. Mari tolong, mari pimpin Bapa supaya kami boleh setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan yang menyatakan ketaatan kami, kepercayaan kami kepadamu. Bapa, kami mau berdoa Engkau sendiri yang memberkati juga ibadah minggu ini, di mana akan diadakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memimpin kami semua. Bersyukur, berterima kasih, layakkan hamba-Mu Bapa untuk memimpin perjamuan kudus pada minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur untuk penginjil Stefani yang mulai hari ini melayani di tengah-tengah kita. Biarlah pelayanannya di anak, di remaja, dan juga bersama-sama di pemuda boleh betul-betul menjadi berkat bagi jemaat kita sekalian. Mari kita doakan agar Tuhan mengurapi hambanya ini. Kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur hari ini penginjil Stefani boleh mulai melayani di tengah-tengah kami. Kau berkati sertai ya Bapa, urapi dia untuk bisa menangani komisi anak, remaja, dan bersama-sama dengan kami di pemuda. Mari pimpin dan sertai ya Bapa, pakailah hamba-Mu ini untuk bisa menjadi berkat dan bisa memajukan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Kau memberikan kekuatan, memberikan penyertaan senantiasa ya Bapa. Dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, sesuai dengan program gereja, mulai bulan ini kita akan mendoakan keluarga dari jemaat sekalian. Mari kita lebih dahulu Muse yang akan pimpin mendoakan beberapa saudara yang sudah Muse jadwal sampai akhir tahun nanti dalam setiap kebaktian doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat Gereja Kristus Yesus Surabaya. Kami bersyukur Tuhan telah mempercayakan anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan kepada kami. Karena itu Bapa, melalui kebaktian doa kami mulai mau mendoakan mereka satu demi satu ya Bapa. Bapak, kami mau berdoa untuk Aichen I atau Ibu Irawati. Mari sertai dan pimpin ya Bapak kehidupannya. Kami percaya anugerah Tuhan terus menolong dan menyertai. Sehingga Aichen I di usia yang sudah Tuhan pimpin sampai sekarang, kami percaya Engkau akan berikan kesehatan dan kekuatan kepadanya untuk bisa tetap dipakai melayani di Komisi Kaleb. Kami mau berdoa untuk keluarganya, Engkau sertai dan pimpin ya Bapak. Sertai menantunya yang ada di Amerika, sertai juga ya Bapak untuk anaknya yang kedua yang dengan usaha yang ada di Palu, dan juga anaknya yang kecil dengan mantunya yang usaha di Surabaya. Engkau sendiri yang sertai dan pimpin, bahkan juga dengan cucu mantu dan cicitnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Juga kami mau berdoa saat ini untuk saudara kami Pak Edward dan Ibu Diana sebagai suami istri. Engkau pimpin mereka Bapak dalam menjalani kehidupan mereka, menjalani usaha mereka. Kau selalu pimpin ya Bapak. Bagaimana juga boleh mengarahkan kedua anaknya. Kami percayakan kepada Tuhan. Yang mau berdoa untuk saudari Elvira. Tolonglah Tuhan studinya yang di UK Petra. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin Elvira
untuk bisa studi dengan baik dan bisa menyelesaikan studinya pada waktunya. Kau tolong ya Bapa, semua pergumulan-pergumulan dalam studi Kau sendiri yang pimpin. Juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk Saudari Evelyn dan juga Saudari Valen ya Bapa. Kami serahkan kedua saudara kami ini yang melayani di remaja. Kami percayakan kepada tangan Tuhan, sertai masa depan mereka Bapa, juga berkenaan dengan studi mereka masing-masing. Rencana-rencana ke depan Tuhan sendiri akan menolong dan memimpin agar mereka tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami mau menyerahkan juga untuk saudara kami, suami istri, untuk Pak Ade Prayogo dan Ibu Tiffany, sertai dan pimpin ya Bapak dalam kehidupan mereka, sertai usaha yang mereka lakukan, mereka kerjakan, sertai juga kedua anak mereka ya Bapak yang masih kecil agar boleh dibesarkan, dibimbing dan dididik di dalam Tuhan. Berdoa untuk kesehatan mereka, khususnya Ibu Tiffany Bapak, kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan menyertai sehingga operasi lututnya boleh betul-betul sudah selesai dan bisa mendapatkan pemulihan yang sempurna di dalamnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tak lupa kami mau berdoa untuk Ibu Lili Suwono, berdoa untuk suaminya. Mereka berdua dalam menjalani usaha pekerjaan mereka, Kau pimpin ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk ketiga anak mereka, kami percayakan kepada Tuhan. Juga untuk studi anak-anaknya, kami percayakan juga kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan jemaat kami ini ya Bapak, satu demi satu ke dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka agar mereka setia kepada Tuhan, mereka taat kepada Tuhan di dalam kehidupan. Mau dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan sehingga betul-betul mengerti, mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa, Engkau mendengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita bersyukur kita boleh akan menyelesaikan kebaktian doa ini. Mari kita nyanyikan lagu Percaya dan Patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh
Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan menutup kebagian doa kita. Bapa, bersyukur Engkau telah mimpin seluruh rangkaian doa kami. Biarlah percaya dan patuh boleh kami lakukan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kami terjerat seperti Raja Saul. Biarlah kami boleh percaya dan patuh terus sampai bersama dengan Tuhan di sorga. Berkatilah ya Bapa jemaat-Mu sekalian. Dengar seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup seluruh rangkaian doa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Pengharapanku hanya